Yan Hongcai, apa maksudmu dengan ini? Zhao Hong menyadari ada sesuatu dalam kata-kata pihak lain. Nona Zhao ini tidak menarik. Menghancurkan formasi, tentu saja akan memakan waktu. Bukankah ini hal yang normal? Yan Hongcai berpura-pura bodoh dan berkata dengan hampa. Wu Chao, yang sama sekali tidak mengerti maksud perkataan Yan Hongcai, berkata, Tuan Yan. Saya tidak melihatnya. Anda sebenarnya memiliki banyak pengetahuan tentang taktik pertempuran. Jangan berani-berani. Formasinya begitu misterius dan luar biasa, bagaimana mungkin orang biasa-biasa saja seperti saya bisa memahaminya? Yan Hongcai berkata dengan nada mengejek. Wu Chao juga menyadari ada yang tidak beres, lalu apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Adikku tidak terlalu berbakat. Kebetulan aku memiliki seorang master yang tahu banyak tentang formasi di bawah komandoku. Tidak akan butuh waktu lama, dan aku akan bisa menghancurkan formasi dan menyelamatkan kalian berdua. Yan Hongcai berkata sambil tersenyum, tentu saja. Saya tidak akan membuang waktu bersama kalian berdua di sini dengan membosankan selama periode ini. Apa? Mata Zhao Hong dan Wu Chao melebar, dan mereka melihat bahwa setelah Yan Hongcai mengetuk lantai beberapa kali, dia terbang tepat di atas kepala semua orang. Semua orang berseru bagaimana ini dilakukan, hanya Lu Yun yang berpikir, bagaimana gadis ini bisa begitu cepat, dia hampir bisa melihat warna celana dalamnya. Sirkuit otak aneh Lu Yun entah bagaimana menderita penyakit serius. Anggota keluarga yang lainnya mengikuti pola yang sama dan terbang di atas kepala Zhao Hong dan yang lainnya. Wajah Zhao Hong dan Wu Chao menjadi semakin jelek. Yan Hongcai ternyata sedang menunggu mereka di sini. Tidak heran dia tidak terburu-buru sama sekali. Setelah beberapa saat, hanya seorang anak laki-laki berusia awal 20-an yang berpakaian seperti tukang buku yang tersisa berdiri di sana. Berdiri di gerbang istana, Yan Hongcai tersenyum dan berkata kepada Zhao Hong dan yang lainnya, ini adalah master formasi yang saya habiskan banyak uang untuk disewa. Saya pikir dia tidak akan mengecewakan Anda. Haha. Kata Yan Hongcai sambil menatap pemuda yang berpakaian seperti tukang buku. Ekspresi Zhao Hong dan Wu Chao langsung berubah menjadi gelap. Setidaknya berpura-pura menjadi seperti dia, dan berpura-pura menjadi orang tua dengan roh surgawi, mungkin masih meyakinkan. Seorang pria muda tanpa rambut tumbuh mengatakan bahwa dia adalah ahli formasi. Penghinaan Ciguo yang tidak tahu malu. Namun dalam menghadapi penghinaan Yan Hongcai, Zhao Hong dan Wu Chao, yang berada di lingkaran sihir, tidak melakukan apa-apa. Jika Anda melakukan tindakan apapun, Anda berisiko disingkirkan oleh kelompok tersebut. Dan inilah yang ingin dilihat Yan Hongcai. Tapi Yan Hongcai memperhitungkan semuanya dan tidak memperhitungkan faktor ketidakstabilan Lu Yun. Tepat ketika dia bangga dengan rencananya, sepasang tangan besar tiba-tiba terulur dari kerumunan keluarga Yan. Karena ini terlalu mendadak, tidak ada seorang pun di keluarga Yan yang dapat bereaksi, dan bahkan orang yang terlibat, Yan Hongcai, tidak bereaksi. Tangan besar yang meraih lengan Yan Hongcai tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan melemparkan Yan Hongcai langsung ke dalam lingkaran sihir. Jika Yan Hongcai tidak memahami fokusnya dengan baik, dia pasti sudah terlempar ke dalam lumpur sekarang. Dan penggagas semua ini tentu saja adalah Lu Yun yang tidak melarikan diri. Satu-satunya yang bisa dengan bebas berpindah-pindah lingkaran sihir adalah dia yang memakai sepatu bot awan terbang. Saat perhatian semua orang tertuju pada Yan Hongcai, saat Yan Hongcai mabuk dengan rencananya yang sempurna. Lu Yun menyerang, menyeret Yan Hongcai langsung dari surga ke neraka dengan satu tangan dewa. Saat mengisi cangkir di depannya, Lu Yun, dia bahkan tidak menimbang berapa beratnya. Terlebih lagi, Yan Hongcai telah menipunya di kaki gunung. Jika Lu Yun tidak mendapatkan kembali posisinya, itu tetaplah Lu Yun. Sekarang, semua orang terjebak di sini, formasi ini tidak terkunci, dan semua orang bisa masuk dan menjelajahi istana kekuasaan bersama. Zhao Hong dan Wu Chao memandang Yan Hongcai dengan ekspresi sombong, belum lagi betapa bahagianya perasaan mereka. Wu Chao bahkan dengan sinis berkata, ya ampun. Mengapa putra tertua keluarga Yan begitu tidak stabil? Apakah karena dia telah bekerja sepanjang malam akhir-akhir ini dan telah melemahkan tubuh dan tulangnya? Wajah Yan Hongcai terlihat sangat jelek, sangat jelek. Mata Phoenix itu menunjukkan tatapan kanibal saat mereka menatap Lu Yun yang tidak berbahaya. Dalam hatinya, seperti Ming Jing, dia tahu bahwa gadis ini harus bertanggung jawab, tapi dia tidak punya bukti. Ada juga keributan di antara keluarga Yan, tetapi orang yang mengambil tindakan tidak dapat ditemukan. Karena Lu Yun berani mengambil tindakan, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri tanpa cedera. Tentu saja, pihak lain tidak mungkin menangkap paket tersebut saat itu juga. Adapun Zhao Hong, yang telah melihat semua ini, tentu saja tidak mungkin dia cukup bodoh untuk mengungkap Lu Yun. Melihat kelakuan bodoh anak buahnya, dan Wu Chao menambahkan bahan bakar ke dalam api, Yan Hong sangat marah hingga ingin mati bersama Wu Chao dan Zhao Hong. Tapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Melihat pemuda berpakaian seperti tukang buku, dia berkata dengan tegas, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera menggunakan barang yang kuberikan padamu untuk memutus lingkaran sihir? Tapi anak sulung, bukankah kamu bilang kamu akan menunggu 1 jam sebelum menghancurkan formasi? Anak laki-laki yang berpakaian seperti anak buku berkata dengan takut-takut.
Wu Chao dan Zhao Hong tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Bocah buku ini terlalu jujur. Dan Yan Hongcai menjadi gila. Pemuda yang berpakaian seperti tukang buku ini, paling banter, jujur, tapi paling buruk, dia tidak berpikir. Tuanku terjebak di dalam. Apa yang kamu tunggu? Cepat, hancurkan lingkaran sihirnya. Yan Hongcai berkata dengan nada serius. Pemuda ketakutan yang berpakaian seperti anak buku gemetar dan dengan cepat memutus lingkaran sihir. Semua orang akhirnya melepaskan diri dari belenggu lingkaran sihir dan menghela nafas lega. Seseorang di antara kerumunan itu mengatakan sesuatu, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Tuan Yan Hongcaian, kalau tidak kita akan tetap dikendalikan oleh lingkaran sihir? Orang-orang dari keluarga Zhao dan keluarga Wu tiba-tiba menyadari apa yang mereka lakukan. Mereka mengepalkan tangan mereka ke arah Yan Hongcai dan berkata, terima kasih, Tuan keluarga Yan, karena telah menyelamatkan hidup Anda. Dunia sedang menurun, dan identitas telah berubah. Awalnya Yan Hong yang mengejek mereka, tapi sekarang dia membalasnya dengan 2 digit. Kalian anggota keluarga Yan, apa yang kamu lihat? Kenapa kamu tidak menyingkir? Apakah kamu ingin melanggar aturan yang ditentukan oleh tuanmu? Lu Yun menunjuk ke arah keluarga Yan yang berkumpul di gerbang istana dan berkata, Yan Hongcai, mengapa kamu tidak meminta orang-orangmu untuk mundur secepatnya? Apakah kamu ingin menjadi orang yang tidak tahu malu dan mengingkari kata-katamu? Zhao Hong diingatkan oleh Lu Yun dan buru-buru berkata sinis kepada Yan Hongcai. Yan Hongcai benar-benar menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Dia mematahkan giginya dan menelannya. Minggir, minggir, kata Yan Hongcai sambil menahan amarah di dalam hatinya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa saat ini, dia tidak boleh marah. Jika dia marah, dia akan kalah. Di mata semua anggota keluarga Yan yang iri, keluarga Zhao, dipimpin oleh Zhao Hong, membuka pintu istana yang telah tertutup debu selama berabad-abad. Perasaan sederhana dan pucat muncul di wajahku. Sebentar lagi badai berdarah yang luar biasa akan terjadi di istana ini. Yan Hongcai melihat ke belakang sosok di sebelah Zhao Hong dan berkata dengan gigi terkatup, Suke. Aku akan menahanmu di istana ini selamanya. Aku bersumpah. Setelah memasuki aula utama, keluarga Zhao dengan cepat membagi tim mereka seperti yang mereka katakan sebelumnya. Semuanya, mampu mengikutiku sejauh ini menunjukkan kekuatanmu. Sekarang kesempatan ada di depanmu. Ayo pergi. Zhao Hong meraung, dan keluarga Zhao serta orang-orang di kedai Suanyi bertebaran seperti burung dan binatang. Pada saat ini, Lu Yun sedang menganalisis kemana dia harus pergi berdasarkan peta yang diberikan kepadanya oleh pria gu berwarna biru muda. Istana Sutiancheng memiliki gaya desain yang sangat khas dengan aula utama di depan dan 3 aula samping di kiri dan belakang. 3 aula samping masing-masing dihiasi dengan pil, senjata, dan beberapa barang antik aneh yang dikumpulkan oleh Sutiancheng selama hidupnya. Adapun warisan Sutiancheng, tidak ada catatan di peta. Selain itu, tidak ada catatan di peta di mana 4 raja surgawi di bawah Sutiancheng, yang pernah disebutkan oleh pria gu biru muda, diatur untuk dijaga. Hei, apa yang terjadi? Apakah kamu berdiri di sana dengan bodoh sejak awal? Kata-kata Zhao Hong menyadarkan Lu Yun dari pikirannya. Tidak ada. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata. Ayo pergi. Sudah waktunya keluarga Wu datang nanti. Desak Zhao Hong. Bukankah ini arah yang salah? Lu Yun berkata dengan bingung, Nona kedua. Bukankah kamu dan 2 keluarga lainnya setuju untuk pergi ke aula samping tempat ramuan disimpan? Tapi bukankah aula samping ini mengarah ke depan tempat senjata ditempatkan? Begitu dia mengatakan ini, Lu Yun langsung dipandang rendah oleh Zhao Honglian dan anak ke-11. Ini membuatnya sangat malu. Anda tidak mendengarkan baik-baik pidato saya sebelum perang. Zhao Hong berkata tanpa berkata-kata, saya telah menjelaskan dengan sangat jelas pada saat itu bahwa jika kita yang pertama masuk, maka taktiknya akan diubah, dan yang keempat dan seterusnya, tim kelima akan menaruh pil di sampingnya. Tim pertama dan kedua yang saya pimpin akan mengambil harta karun dari 2 istana lainnya. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia memikirkannya dan sepertinya mendapat kesan. Namun, ketika Zhao Hong menceritakan masalah ini, dia sibuk menipu orang-orang di kedai Suanyi. Jadi saya tidak banyak mendengarkan. Kalau begitu, Nona kedua, bukankah kamu secara terang-terangan melanggar perjanjian? Apakah kamu tidak takut 2 keluarga lainnya akan bersatu untuk berurusan dengan kita? Melanggar janji, aliansi, lelucon besar. Jika kita benar-benar ingin mengetahui siapa yang lebih dulu mengingkari janji, ini bukan giliranku. Kita sudah berjanji sebelumnya untuk membagikan informasi yang kita tahu. Apa hasilnya? Kami belum memasuki istana, lalu dia ditipu oleh Yan Hongcai. Perjanjian yang disebut ini telah berakhir pada saat itu. Dan menurut Anda hanya Yan Hong yang akan pergi ke aula samping senjata yang disepakati dengan jujur, bukan? Jika menurut Anda demikian, Anda agak naif. Apa yang dilakukan keluarga Yan yang terlupakan? Keluarga alkemis. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak tentang pentingnya alkimia bagi seorang alkemis, bukan? Petik 2. Kata-kata Zhao Hong benar-benar membuat Lu Yun menyadari betapa tak terduga rencana penerus sebuah keluarga. Lagi pula, dia masih terlalu muda.
Si kembar ke-11 di sekitar Zhao Hong semua memandang tuan mereka dengan wajah bingung, bertanya-tanya mengapa mereka harus bercerita begitu banyak ke panti jompo. Bukankah ini membuang-buang waktu? Lu Yun menerima semua ini, tapi tidak berniat menjelaskan. Bolehkah aku memanggilmu Zhang Yan? Bagaimana kalau memanggilmu Song Yun Tian? Zhao Hong berkata dengan sangat tiba-tiba, tidak ada orang dari Suanyi Tavern di sini, Anda bisa mengatakannya dengan berani. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, anak ke-11 di sampingnya langsung menjadi waspada, menatap Lu Yun, takut dia akan melakukan sesuatu yang menyakiti Zhao Hong. Terserah kamu, itu hanya sebuah gelar, itu tidak masalah. Lu Yun mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Lagi pula itu bukan nama aslinya, jadi kamu bisa memanggilnya apapun yang kamu mau. Inilah pemikiran sebenarnya di balik wajah Lu Yun yang bebas dan santai. Terima kasih atas bantuanmu di luar istana barusan. Dan di sini aku secara resmi meminta maaf atas penipuan yang aku lakukan sebelumnya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Zhao Hong memandang Lu Yun dengan mata mempesona, penuh ketulusan. Jangan, saya menerima kebaikan wanita kedua dari keluarga Zhao. Mengenai kerja sama ini, saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas di tenda sebelumnya. Lu Yun berkata tidak rendah hati atau sombong. Seekor kuda yang baik tidak pernah melihat ke belakang. Ini adalah gaya konsisten Lu Yun. Kenapa kamu begitu tidak sopan? Nona muda kami berinisiatif untuk bekerja sama denganmu karena dia menghormatimu, tahu. Salah satu dari 11 saudara kembar menyatakan ketidakadilan terhadap Zhao Hongming. Lu Yun tertawa dan mengabaikan ini. Jangan menyuruh orang lain berbuat baik tanpa harus menanggung penderitaan orang lain. Mari kita tidak membicarakan salah satu dari 11 anak ini, bukan? Sulit untuk mengatakan apakah pasangan manapun, setelah mengalami penderitaan Lu Yun, dapat berdiri utuh di sini. Zhao Hong tidak menjadi marah atas penolakan Lu Yun, tetapi berkata, kalau begitu saya harap Anda berusaha untuk tidak membuat marah keluarga Zhao. Saya tidak bisa menjamin ini. Bagaimana jika keluarga Zhao yang buta benar-benar menyentuh keuntungan saya? Saya tidak akan peduli dengan wajah siapapun. Lu Yun meluruskan ekspresinya dan berkata, Zhao Hong tidak berbicara. Namun, anak ke-11 di belakangnya memandang Lu Yun dengan penuh kebencian. Zhao Hong tidak takut dengan kekuatan Lu Yun, tetapi setelah insiden Yan Hongcai, dia dengan jelas menyadari ketidakstabilan Lu Yun. Sungguh hal yang sangat menakutkan untuk dipedulikan oleh orang seperti ini, entah kapan dia akan bergegas keluar dari kegelapan dan menggigitmu. Mungkin aku tidak tahu nasibku, tapi itu menyakitkan. Zhao Hong awalnya mengira Lu Yun adalah pedang bermata dua, tetapi sekarang tampaknya pedang bermata dua Lu Yun bahkan memiliki ujung pada pegangannya. Jika tidak bisa menahannya, jika tidak diperhatikan, darah bisa keluar. Membuat dirimu memar seluruhnya. Itu sebabnya dia berperilaku seperti sebelumnya, tapi jelas dia tidak mencapai hasil yang diinginkannya. Bagaimanapun, sebagai pemimpin keluarga, dia memahami lebih baik daripada orang kebanyakan bahwa cermin yang pecah tidak dapat dipertemukan kembali. Dan saat dia sedang berbicara, sebuah pintu sederhana muncul di depan Lu Yun dan yang lainnya. Pintunya tertutup debu dan sarang laba-laba, dan area yang sedikit terbuka memberikan kesan sederhana dan berat. Layak menjadi istana yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno. Bahkan pintu ini memiliki beban hukum bumi yang dikenakan padanya. Zhao Hong melihat ke pintu dan berkata, Lu Yun mendorongnya dengan tangannya. Jelas tidak ada gunanya mengatakan apapun, dan dia diejek oleh anak ke-11. Manusia gua dengan pikiran sederhana dan anggota badan berbulu yang hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar. Lu Yun hampir ditutupi dengan label seperti itu yang tak terhitung jumlahnya. Lu Yun tidak bisa berkata-kata, jadi dia mencoba mendorongnya menjauh, seolah-olah dia telah menyodok kuburan leluhur beberapa orang dalam semalam. Adapun itu, berapa banyak kebencian. Oke, kalian, kenapa kalian tidak bekerja sama untuk membuka pintu ini? Kata-kata Zhao Hong akhirnya mengalihkan perhatian si kembar ke-11. Dengan suara, mencicit, yang membosankan. Pintu dibuka oleh anak ke-11 dengan menggunakan kekuatan hukum. Tidak secemerlang yang dibayangkan, dan matahari bersinar terang. Bahkan apa yang muncul di depan Lu Yun dan yang lainnya bukanlah rak senjata yang lengkap. Waktu itu seperti pisau daging, mau tidak mau meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada manusia. Ia juga akan merusak benda-benda ini, menghilangkan penampilan cemerlang mereka, merusak tubuh mereka, dan mengubahnya dari pedang yang tiada taraf menjadi berantakan rak senjata kayu solid menjadi tumpukan kayu busuk. Ini, anak-anak ke-11 bergegas ke aula samping dan mengambil senjata berkarat di tanah. Sebelum mereka dapat mengidentifikasi jenis senjatanya, mereka berubah menjadi serbuk besi di tangan mereka dan berserakan di lantai. Lu Yun sangat tertekan saat melihat pemandangan ini. Awalnya, dia sedikit berharap untuk menemukan senjata yang bisa dia gunakan. Sekarang sepertinya rencana ini agak boros, dan saya masih perlu menemukan senjata yang berguna. Di aula samping yang penuh dengan serbuk besi ini, cukup sulit menemukan senjata yang bisa digunakan. Nona, ini, anak ke-11 meraih serbuk besi di tangannya dan memandang Zhao Hong dengan bingung. Aduh, waktu telah berlalu terlalu lama, dan energi spiritual yang terkandung dalam senjata ajaib ini telah habis. Zhao Hong juga berkata dengan sedikit penyesalan. Bagaimanapun, ini sama dengan bekerja sia-sia. Saat ini,
Wu Chao datang ke sini bersama keluarga Wu. Sepertinya beberapa orang memiliki pemikiran yang sama denganku. Zhao Hong memandang Wu Chao yang perlahan-lahan masuk, jantungnya berdetak kencang, dan dia berbisik kepada Lu Yun di sampingnya, kamu benar-benar takut dengan apapun yang datang. Yang paling kamu takuti saat ini adalah kedatangan seseorang. Bersiaplah untuk bertarung. Lu Yun awalnya sedikit bosan, dan bukan Yan Hongcai yang datang, jadi apa yang dia takutkan. Begitu Wu Chao berbicara, Lu Yun akhirnya mengerti maksud Zhao Hong. Setiap orang yang bertemu denganmu mendapat bagian. Nona kedua dari keluarga Zhao. Kamu tidak bisa makan sendirian. Zhao Hong sekarang ditahan. Lu Yun dapat menjamin bahwa meskipun Zhao Hong bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, Wu Chao tidak akan mempercayainya. Bahkan jika Wu Chao mempercayainya di dalam hatinya, dia akan tetap berpegang pada Zhao Hong, dan dia pasti akan mengambil sebagian dari Zhao Hong. Bagaimanapun, kemanapun dia pergi, Wu Chao selalu berada di pihak yang benar. Jika dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu sama saja dengan memiliki dendam terhadap keluarga Wu, dan dia bahkan mungkin tidak bisa pergi. Hati Lu Yun terasa sangat sakit. Tak perlu dikatakan lagi, atribut nasib buruk Song Yuntianlah yang kembali berpengaruh. Itulah mengapa Lu Yun menemui begitu banyak hal yang tidak menguntungkan dalam satu seri. Lu Yun telah menunjuknya dan siap mengambil tindakan kapan saja, tetapi dia mendengar Zhao Hong berkata, sejujurnya, semua senjata ajaib di aula ini telah dihilangkan karena sudah ditinggalkan terlalu lama. Tapi dengan cara ini, putra sulung Anda dari keluarga Wu, saya pasti tidak percaya. Saya, Zhao Hong, juga mengakuinya. Anda pergi ke aula samping ramuan bersama saya. Jika ramuan di sana belum teroksidasi, saya dapat menggunakan ramuan atau bahkan ramuan sebagai kompensasi. Petik 2. Tindakan Zhao Hong untuk mundur agar bisa maju bukanlah hal yang cerdas. Dia secara langsung menjelaskan masalahnya dan kemudian memberikan kompensasi tertentu. Apalagi dalam pandangan Lu Yun, kekuatan spiritual yang terkandung dalam senjata sakti itu sudah habis karena dibiarkan terlalu lama, apalagi ramuannya yang sulit diawetkan. Itu pasti sudah berubah menjadi bubuk sejak lama. Jadi, sebenarnya, itu hanya untuk membiarkan Wu Chao mengenal dunia nyata. Pada akhirnya, Zhao Hong tidak akan kehilangan apapun, dan bahkan ada tim pengawal bebas dalam perjalanan dari aula sisi senjata ke aula sisi senjata, aula samping obat mujarab. Dan di Pil Palace, kemungkinan besar Anda bisa bertemu dengan keluarga Yan yang dipimpin oleh Yan Hongcai. Dengan Wu Chao sebagai musuhnya, Zhao Hong dapat menghemat banyak tenaga dan tenaga untuk menghadapi bahaya di depan. Benar saja, Wu Chao tertipu oleh godaan ganda antara ramuan dan resep. Zhao Hong dan Wu Chao menuju ke aula samping obat mujarab bersama-sama. Sepanjang jalan, Zhao Hong sengaja menjauhkan diri dari Lu Yun, mungkin untuk mencegah Wu Chao curiga terhadap identitas Lu Yun, atau memperhatikannya dapat menembus jantung lawan di saat-saat kritis. Tapi Wu Chao bukanlah orang bodoh. Ada lebih dari selusin orang di tim Zhao Hong, dan Lu Yun adalah satu-satunya pria. Jika pria ini tidak terlalu tampan, maka dia pasti luar biasa. Namun perjalanannya baru setengah jalan. Dua kelompok tim agresif mendatangi mereka, dan tercium bau mesiu di antara kedua belah pihak, seolah-olah mereka akan bertarung satu sama lain jika berbeda pendapat. Ketika kedua kelompok ini melihat Zhao Hong dan Wu Chao, mereka semua mempercepat langkahnya. Nona kedua, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Tuan muda, anggota keluarga Zhao ini benar-benar bukan apa-apa. Dia sebenarnya ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri dan meninggalkan saya banyak botol dan kaleng yang tidak berguna. Kedua kelompok masyarakat tersebut saling menggugat kepada majikannya. Dasar kentut, jelas sekali khasiat pil itu sudah menguap karena terlalu lama. Bagaimana dengan ramuannya? Bukankah mungkin ramuan itu juga memiliki kekuatan obat dan menguap? Keluarga Wu bertanya dengan agresif. Apakah kamu babi? Ramuan yang ditempatkan di vas batu giok akan menguap. Bagaimana kamu berharap ramuan yang diletakkan di atas meja tetap utuh? Keluarga Zhao menanggapinya begitu saja. Ketegangan antara kedua belah pihak bisa dikatakan berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Jika tidak ada perlawanan, akan ada banyak darah atau nyawa yang hilang. Wu Chao pada umumnya mempercayai apa yang dikatakan Zhao Hong sebelumnya, tetapi tidak mungkin baginya untuk berhenti begitu saja. Karena dia tidak bisa mendapatkan harta karun dari aula samping, dia akan mencarinya dari Zhao Hong. Ini salahnya kalau Zhao Hong datang lebih awal dari Wu Chao. Dia harus makan makanan membosankan ini, mau atau tidak. Yah, Zhao Hong, kamu baik-baik saja dengan angan-anganmu. Tapi kamu tidak pernah berpikir bahwa aku juga akan mengirim orang ke Istana Pil, kan? Jika tidak, kamu dan anak buahmu benar-benar sama satu sama lain. Apa-apaan ini? Anjing jenis apa yang ada di sana? Metode yang digunakan persis sama. Lu Yun, yang berdiri di samping, berkata bahwa dia terhina. Saat Zhao Hong hendak membalas Wu Chao, sekelompok orang lain berlari dengan panik. Tuan muda, tidak, ini tidak bagus. Segala sesuatu di aula samping tempat penyimpanan barang antik telah berubah menjadi tanah liat. Wu Chao tidak pernah menyangka bahwa tamparan di wajahnya bisa datang begitu cepat, dan dia akan ditampar wajahnya oleh anak buahnya sendiri. Bahkan jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih dapat mendengar gema dari raungan keras Wu Chao tadi.
Wu Chao, apakah wajahmu sakit? Zhao Hong berkata dengan sinis. Wu Chao memasang wajah cemberut, memelototi bawahan yang baru saja berbicara, mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Namun, suasana ini tidak berlangsung lama sebelum dipecah oleh sebuah suara. Pernahkah Anda melihat Yan Hongcai dan keluarga Yan? Begitu kata-kata ini keluar, apakah itu Zhao Hong atau Wu Chao, serta orang-orang dari keluarga Zhao dan keluarga Wu yang hadir, mereka semua membeku di tempat, menggelengkan kepala karena bingung. Mungkinkah Yan Hongcai dan keluarga Yan menghilang dari dunia? Atau kamu masih di gerbang istana dan belum masuk? Dengan kata lain, selain mengetahui formasi di depan istana, Yan Hongcai juga mengetahui hal-hal lain di istana, seperti di mana harta karun Su Tiancheng berada. Tidak, Yan Hongcai menyembunyikan sesuatu dari kita. Zhao Hong berkata dengan gigi terkatup. Sejak dia membuka istana tempat kekuatan besar dapat diubah, dia dipimpin oleh Yan Hongcai. Bagi wanita kuat seperti Zhao Hong, ini adalah hal yang paling sulit diterima. Dia suka mengontrol orang lain, daripada dipimpin oleh orang lain seperti anjing. Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Cepat cari Yan Hongcai dan keluarga Yan. Raung Wu Chao. Segera, anggota keluarga Wu bubar, dan hanya Wu Meiyong, yang mengenakan kulit binatang dan pakaian pemburu, yang menjaga Wu Chao di setiap langkahnya. Lu Yun juga diam-diam berpikir dalam hatinya, jika saya tahu bahwa Yan Hong memiliki begitu banyak informasi, saya akan mengikutinya sejak awal. Tapi sekarang baguslah, bukan hanya mereka tidak bisa akur, tapi mereka bahkan tidak bisa berteman lagi, mereka sudah menjadi musuh. Lu Yun tidak akan terlalu naif dengan berpikir bahwa Yan Hong tidak dapat menebak apa yang terjadi di luar istana. Dia belum menjadi idiot. Apakah kamu punya ide? Zhao Hong mendatangi Lu Yun dan bertanya. Kalian para pemimpin keluarga besar tidak berdaya. Apa menurutmu aku bisa melakukan apa saja? Song Yuntian, kami hanyalah belalang yang diikat dengan tali sekarang. Jika kamu punya cara, sebaiknya kamu tidak menyembunyikannya. Semakin lama kita tinggal di sini, semakin buruk jadinya bagi kita. Zhao Hong setengah mengancam, setengah emosional, dan Xiao Zi berkata dengan rasional. Lu Yun, aku benar-benar tidak mengerti. Bukannya kamu tidak melihat bahwa ketika kita masuk, Yan Hongcai menatapku dan ingin memakanku hidup-hidup. Jika Yan Hongcai diizinkan untuk mewarisi, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Itu aku, bukan kamu. Begitu Zhao Hong mendengar ini, dia melepaskan gagasan untuk mencari terobosan dari Lu Yun. Seperti Wu Chao, dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari-cari, berharap menemukan mekanisme atau jalan rahasia di dinding atau celah tertentu. Lu Yun berjalan ke aula utama sendirian. Saya telah memikirkan satu hal dalam pikiran saya. Jika tidak ada seorang pun dari keluarga Zhao, keluarga Wu, atau bahkan kedai Suanyi yang melihat keluarga Yan, itu hanya berarti satu hal. Yan Hongcai belum memasuki daerah terpencil manapun. Kalau tidak, mustahil untuk tidak diperhatikan atau dilihat. Dan ini hanya menunjukkan bahwa Yan Hong lah yang memicu mekanisme di aula utama atau membuka pintu rahasia. Lu Yun meraba-raba pilar di depannya dan berkata, jika kamu ingin melihatnya, lihat saja secara terbuka, tidak perlu licik. Sebelum dia selesai berbicara, kecantikan anggun berjalan keluar dari balik pilar batu di sampingnya. Tuan Muda Lagu, kita bertemu lagi. Pengunjung itu tidak lain adalah King Gu dari Suanyi Tavern. Kita sudah lama bertemu. Kita berdua orang pintar, tidak perlu merahasiakannya. Lu Yun tidak berpura-pura bingung dengan King Gu. Karena situasi saat ini, dia tidak diperbolehkan melakukan ini, dan dia sedang tidak mood untuk melakukannya. Tuan Muda Song, masalah sebelumnya memang salah ditangani oleh kedai Suanyi kami. Di sini, saya minta maaf kepada Anda atas nama kedai Suanyi, dan sekali lagi. Sebelum King Gu selesai berbicara, dia disela oleh Lu Yun, tidak perlu. Saya tidak tertarik bergabung dengan kedai Suanyi Anda. Tapi, apakah kamu tidak menerima token identitas jiwa hitam? King Gu berkata dengan ragu. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Token ini berasal dari tangan seorang pemuda. Meskipun dia tidak memberikannya kepadaku, aku mengambilnya karena dia melewatkannya. Itu tidak diberikan kepadaku oleh yang disebut jiwa hitam katamu. Lu Yun menjelaskan. Ah ini, King Gu tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Dia buru-buru menarik tokennya dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Lu Yun dan berkata. Song Shaoxia, meskipun kamu belum punya ide untuk bergabung dengan kedai Suanyi untuk saat ini, pintu kedai Suanyi akan selalu terbuka untukmu. Ini adalah tanda identitas pahlawan mabukku. Dengan itu, tidak peduli di kedai Suanyi yang mana kamu berada di kota Zhongzhou, semua orang akan diperlakukan sebagai tamu. Melihat token yang diserahkan, Lu Yun tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi mundur 2 langkah dan berkata, ini tidak perlu. Saya masih mengatakan apa yang saya katakan sebelumnya, saya orang yang kasar dan bebas, dan saya sudah terbiasa untuk bebas. Saya tidak terbiasa dengan begitu banyak aturan. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh sepasang si kembar ke-11 yang diutus, dan mereka berlari dengan tergesa-gesa. Sebagai orang kepercayaan Zhao Hong, 11 dari mereka termasuk di antara sedikit orang yang mengetahui keberadaan kedai Suanyi dan fakta bahwa keluarga Zhao saat ini bekerja sama dengan kedai Suanyi. Apa yang kamu lakukan, Zhang Yan? Nona tidak baik padamu. Apakah kamu akan mengkhianati Nona?
Si kembar bertanya serempak. Lu Yun menghela nafas, bagaimana mungkin ini bisa terjadi secara kebetulan? Kebetulan si kembar yang paling sulit dihadapi dan paling cuek bisa melihatnya. Ketika King Gu melihat ini, alih-alih mengatakan apapun untuk menjelaskan kepada Lu Yun, dia malah meninggalkan kalimat, kalau begitu Tuan Muda Song. Masalah ini diselesaikan seperti ini. Jika ada yang harus saya lakukan, saya akan pergi dulu. Lu Yun. Sekarang Lu Yun bahkan tidak bisa membasuh dirinya meskipun dia melompat ke Sungai Kuning. Alasan utama mengapa King Gu melakukan ini adalah karena dia merasa Lu Yun telah berulang kali menolak ajakannya, mungkin karena Zhao Hong telah menjanjikan sesuatu kepada Lu Yun, atau karena Lu Yun merasa tidak pantas meninggalkan keluarga Zhao dan bergabung dengan keluarga Kedai Suanyi. Tindakan yang tidak adil. Itulah mengapa Perdana Menteri melakukan tindakan yang sangat merusak, meminta keluarga Zhao untuk mengusir Lu Yun. Setelah itu, dia akan mengirimkan undangan kepada Lu Yun, dan Lu Yun pasti akan menyetujuinya. Meskipun angan-angan King Gu bagus, sayang sekali dia tidak memahami Lu Yun. Dengan melakukan ini, dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain rasa jijik pada Lu Yun yang bisa menang. Tidak, jangan pergi, tolong bicara dengan jelas. Lu Yun mengulurkan tangannya untuk menarik King Gu. Tapi dia ditarik kembali oleh si kembar. Zhang Yan, apa yang kamu setujui dengan Suanyi Tavern? Apakah kamu layak untuk dikultivasi oleh wanita muda itu? Seolah-olah Anda tidak akan menyerah sampai Anda mengatakan sesuatu hari ini. Hanya saja momentum ditambah dengan dua wajah bayi ini benar-benar membuat Lu Yun berhenti tertegun dan tertawa. Kamu masih berani tersenyum. Bagaimana kamu bisa tersenyum? Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Kata si kembar dengan agresif. Dan saat itu, Lu Yun secara tidak sengaja menyentuh tombol pada pilar batu di sebelahnya. Gemuruh keras terdengar dari platform tinggi aula utama. Singgasana, yang seperti singgasana kerajaan di istana kerajaan, runtuh, dan sebuah jalan rahasia menuju ke bawahnya muncul. Apakah ini pepatah legendaris yang mengatakan bahwa bunga yang ditanam dengan sengaja tidak akan mekar, tetapi pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja akan menciptakan keteduhan? Gerakan sebesar itu pun menarik perhatian orang-orang di sekitar, dan mereka bergegas menuju aula utama. Zhao Hong, yang sedang berjalan-jalan di sekitar sini, segera bergegas, begitu cepat bahkan Lu Yun pun curiga. Zhao Hong ini bersembunyi di kegelapan, diam-diam memperhatikan rasa malunya. Bahkan mungkin saja si kembar dikirim oleh Zhao Hong untuk memata-matainya. Kamu masih bilang kamu tidak tahu rahasia istana ini. Zhao Hong mendatangi Lu Yun dan berkata dengan nada kesal. Lu Yun, tidak adil. Saya bilang ini adalah mekanisme yang tidak sengaja saya sentuh. Apakah Anda percaya? Apa menurutmu aku akan mempercayai omong kosong yang bahkan tak seorang pun akan percaya? Zhao Hong bertanya secara retoris. Lu Yun. Hai, setelah mendengar ini, Lu Yun benar-benar menyerah untuk menjelaskannya. Semua orang sudah berpikir begitu, jadi mengapa Lu Yun harus menjelaskannya? Apa penjelasannya? Jika Anda punya waktu, sebaiknya pikirkan bagaimana cara membawa pot ini dengan nyaman. Saat ini, si kembar di sebelahnya mengeluh tentang Lu Yun dengan sangat tidak pantas. Jie Nima menganggap situasinya belum cukup kacau. Lu Yun memutar matanya saat mendengar ini, tapi Zhao Hong tampak sangat tenang. Si kembar yang menyampaikan keluhan tersebut merasa kurang percaya diri dalam berbicara. Oke, aku mengerti. Mulai sekarang, anggap saja kamu tidak melihat apapun tentang dia. Kata-kata Zhao Hong bahkan lebih sulit dipahami oleh si kembar. Sorot mata Lu Yun seperti melihat hantu, dan dia berpikir, apa bagusnya pakaian ini sehingga dirawat secara khusus oleh wanita muda itu. Jika itu orang lain, jika mereka kedapatan berkolusi dengan kekuatan lain dan berbuat curang, mereka akan dihukum dengan 3 pedang dan 6 lubang. Alasan mengapa Zhao Hong seperti ini adalah karena dia sudah lama berhubungan dengan Lu Yun. Dia mengenal Lu Yun lebih baik daripada King Gu dan tahu orang seperti apa Lu Yun itu. Dengan karakter Lu Yun yang cemburu, dia pasti tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap Suanyi Tavern, yang pernah memburunya di kota Zhongsu. Belum lagi terlibat dengan pihak lain. Zhao Hong yakin akan hal ini. Namun, Zhao Hong tidak begitu percaya bahwa Lu Yun membuka jalan rahasia ini secara tidak sengaja. Apakah kamu tidak terburu-buru untuk masuk? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat ekspresi acuh tak acuh Zhao Hong. Terlalu pasif untuk masuk tanpa mengetahui apapun tentang apa yang terjadi. Zhao Hong menjelaskan, saat bawahan Anda berkumpul, biarkan beberapa yang lebih lemah menjadi pionir dan jelajahi situasinya. Belum terlambat untuk turun. Lu Yun, apakah ini keluarga besar? Mereka benar-benar menganggap kehidupan manusia bukan apa-apa. Lu Yun tidak sanggup mengatakannya. Apakah menurut Anda kami biasanya mendukung orang-orang ini dengan uang dalam jumlah besar hanya untuk menjaga rumah dan rumah mereka? Anda selalu harus membayar kembali hutang Anda. Zhao Hong berkata dengan ekspresi di wajahnya. Sepertinya benar untuk tidak bergabung dengan kekuatan apapun. Itu hanya sejumlah kecil orang seperti Anda yang dapat mengendalikan nasib mereka di tangan mereka sendiri. Jika kebanyakan orang tidak mencari kekuatan sebagai pendukung, mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan sumber daya budidaya yang paling dasar, biarkan sendirian kekayaan dan keindahan. Zhao Hong menjelaskan dengan sabar, sebenarnya, terkadang aku iri padamu, kamu bebas dan tidak terkendali.
Kamu tidak perlu berpikir untuk menipu orang lain sepanjang hari. Tetapi ketika aku memikirkannya, aku tidak bisa melepaskannya kan. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Perasaan menjadi orang yang berkuasa di belakang layar dan mengendalikan nasib orang lain membuatku mabuk dan terobsesi. Serius, kamu tidak perlu memberitahuku terlalu banyak. Lu Yun tidak tahu mengapa Zhao Hong tiba-tiba memberitahunya begitu banyak hal pribadi. Jangan terlalu banyak berpikir, tidak ada maksud lain, aku hanya menunggu bawahanku ngobrol. Zhao Hong menoleh saat dia berbicara. Mata Lu Yun mengikuti dan menoleh, lalu dia menyadari bahwa tanpa sadar, keluarga Zhao sudah berada di belakangnya. Dan Wu Chao berdiri tidak jauh dari situ, dikelilingi oleh keluarga Wu di sekitarnya. Tim 5 dan 6, ayo, Zhao Hong berkata tanpa ragu-ragu. Sebelum dia selesai berbicara, selusin orang keluar dari pasukan keluarga Zhao dan berjalan cepat menuju lubang di platform tinggi. Melihat kembali keluarga Wu, Wu Chao sedang mengobrol, tapi jaraknya terlalu jauh sehingga Lu Yun bisa mendengarnya dengan jelas. Perbandingan seperti itu membuat penilaian menjadi jelas. Apakah kamu ingin turun dengan eselon 1? Zhao Hong tiba-tiba bertanya pada Lu Yun di sampingnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin aku duduk santai dan menikmati manfaatnya. Lu Yun bercanda. Apapun. Ketika Zhao Hong mendengar ini, dia mengalihkan perhatiannya langsung ke platform tinggi. Saat ini, semua anggota keluarga Zhao telah memasuki jalan rahasia. Kalau begitu tunggu saja beritanya. Lu Yun baru saja mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi situasi di dalam jalan rahasia, tetapi memasuki jalan rahasia dengan indera spiritualnya seperti masuk jauh ke dalam rawa, membuatnya sulit untuk bergerak bahkan 1 inci pun. Jelas sekali, ada formasi atau perangkat di jalan rahasia ini yang melindungi kesadaran ilahi. Waktu tunggu seringkali merupakan saat yang paling menyakitkan, namun Zhao Hong, sebaliknya, tampak luar biasa tenang. Wu Chao, sebaliknya, justru sebaliknya. Dia terus bergerak maju mundur, ketidaksabarannya terlihat jelas di wajahnya. Tiba-tiba, teriakan tiba-tiba datang dari jalan rahasia. Saat semua orang masih terkejut, Zhao Hong telah mengeluarkan perintah, semua orang di keluarga Zhao harus mematuhi perintah dan bergerak. Suara ini membuat keluarga Zhao terbangun dari mimpi dan mulai masuk ke jalan rahasia. Wu Chao meniru teladannya dan segera mengeluarkan perintah kepada keluarga Wu, minggir. Semuanya, keluar. Keluarga Zhao, yang semula berbaris dengan tertib untuk memasuki jalan rahasia, langsung diganggu oleh penambahan keluarga Wu. Konflik langsung terjadi antara kedua belah pihak. Zhao Hong, yang berdiri di belakang keluarga Zhao, memandang perawat keluarga Zhao yang merupakan rakyat jelata dan berkata, giliran Anda untuk mengambil tindakan. Begitu kata-kata ini keluar, 2 tim anggota keluarga Zhao langsung mengubah arah dan bergegas ke formasi keluarga Wu. Lu Yun awalnya mengira mereka adalah pelayan mati yang diatur oleh Zhao Hong sebelumnya, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, orang-orang ini jelas berasal dari kedai Suanyi. Saat Zhao Hong mengadakan pertemuan mobilisasi hari itu, Lu Yun sengaja menuliskan beberapa wajah di kedai Suanyi. Perubahan formasi yang tiba-tiba ini mengejutkan keluarga Wu. Apa yang tidak disangka Wu Chao adalah anggota keluarga Zhao yang bergegas masuk ke tim keluarga Wu akan langsung menggunakan jurus membunuh mereka. Dia awalnya mengira orang-orang ini ada di sini hanya untuk mengganggu formasi keluarga Wu dan menundanya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka mereka akan membunuhnya. Zhao Hong, dasar bocah sialan, kamu tidak punya sopan santun untuk mengantre terlebih dahulu, jadi bagaimana kamu berani mengajukan keluhan terlebih dahulu? Zhao Hong berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Oke, Zhao Hong, tunggu saja aku, pekerjaan dan manajemen belum selesai denganmu. Wu Chao meraung, serangan balik, beri aku serangan balik yang sengit, bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Adapun kejadian di aula utama, itu tidak ada hubungannya dengan Lu Yun, karena dialah orang pertama yang bergegas ke jalan rahasia ketika Zhao Hong memerintahkan semua pasukan untuk bergerak. Tapi sekarang dia juga dalam masalah. Ada banyak orang Gu di sekitarnya. Bisa dibilang dia telah dikepung. Beberapa wajah orang Gu ini berlumuran darah, bahkan ada beberapa bagian tubuh manusia yang tergantung di taringnya, yang terlihat sangat menakutkan. Yang paling penting adalah orang-orang Gu ini berukuran 2 kali lipat dari apa yang dilihat Lu Yun sebelumnya.